Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Octavianus Audi selaku Vice President PT Kiwum Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Audi, selamat sore, apa kabar Pak? Ya, selamat sore Pak David, kabar baik, terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak Audi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja Pak Audi, review indeks harga saham gabungan di awal pekan cenderung tertekan, sudah kembali diperdagangkan di level 7.400-an. Intraday hari ini sempat melemah di atas 1%, meskipun posisi saat ini pelemahan lebih ke arah terpangkas, tapi posisinya masih cenderung dalam. Analisis Anda? Ya, jadi memang ini kami sudah ekspektasikan ya, karena sudah inline. Pertama karena memang ISG kita sudah masuk dalam area zona overbought dalam beberapa hari terakhir, dan sebenarnya ini terkonfirmasi juga atau pasar juga sudah mulai price in dengan rilis data tenaga kerja Amerika Serikat yang cenderung lemah gitu ya, dan memang ini menjadi kekhawatiran. Tetapi memang di sisi lain kami juga melihat sentimen yang akan justru malah akan menjadi positif, yaitu adalah Fed di sini harus sudah mulai berani untuk memangkas suku bunganya mungkin pada pertemuan di bulan September. So, saat ini secara tren jangka pendek ISG kita sudah mulai turun, artinya sudah mulai bearish dalam jangka pendek, tetapi untuk jangka panjang masih still bullish. Begitu Pak David. Baik, terkait dengan rilis pertumbuhan ekonomi besok kalau tidak salah nih Pak Audi, ternyata banyak proyeksikan terjadi perlambatan di 4,8% katanya. Bagaimana Anda melihat sentimen ini, terutama bagi saham-saham perbankan yang cukup sensitif terkait dengan kebijakan ini atau rilis ini maksud saya? Ya, jadi memang ini juga kalau tadi kita bicara dari sisi eksternal, memang dari sisi internal yang ditunggukan oleh pasar salah satunya adalah terkait dengan rilis PDB di kuartal kedua gitu ya, yang memang kami perkirakan pun sama secara konsensus di sini terlihat hanya tumbuhnya 4,8% ya, which is itu dia bawah 5% dari target yang memang diperkirakan. So ini memang bisa menjadi evident atau bisa menjadi bukti bahwa memang kalau kita breakdown lagi, PDB itu memang secara majority itu ditopang oleh konsumsi rumah tangga, yang artinya apa? Jika memang ini di bawah atau pertumbuhannya melambat, ya ini ada indikasi juga gitu ya. Tetapi memang kita akan tunggu kabar secara detailnya. Tetapi kami bisa memastikan jika memang ini terjadi pelemahan daya beli, ya memang ini akan secara struktural bisa menghambat ke sektor-sektor lainnya. Kalau kita bicara ada sektor retail, lalu juga consumer cyclical, termasuk juga untuk sisi perbankan, karena memang kalau kita lihat khususnya perbankan yang memang basisnya digital dan juga UMKM itu yang kemungkinan akan terdampak. Begitu Pak David. Baik, rilis kinerja seperti apa dampaknya Pak Audi, terutama berkaitan dengan saham-saham konglomerasi yang juga sudah mulai merilis kinerja mereka, terutama untuk Aman hari ini melemah di atas 13%, di mana masih mencatatkan rugi sampai dengan semester pertama di 2025. Iya. Kami memang tetap menyadari bahwa pada akhirnya pasar ini akan realize atau akan sejalan dengan kondisi dari keuangan atau fundamental perusahaan itu sendiri. Dan berdasarkan dari data yang saya pegang di sini, Pak David, begitu, dari indeks atau konstituen LQ45 dari 30 emiten yang sudah merilis, ini hanya 43% yang beat ekspektasi kami, gitu ya. So, memang kebanyakan kecenderungan masih dalam tren yang kurang baik begitu secara sektoral, dan memang kami melihat yang cukup sangat tertekan di sini adalah kemungkinan itu adalah dari pertambangan, khususnya dari sektor emiten batu bara gitu ya. Memang secara harga global turun dan seterusnya, dan kalau kita lihat juga dari beberapa konglomerasi, khususnya konglomerasi yang memang berbasis pertambangan, ini juga kami perkirakan juga akan kecenderungan menurun gitu ya, seiring dengan harga komoditas globalnya. Lalu yang berikutnya ya yang lebih stable, memang kami melihat dari data yang kami pegang di sini itu adalah lebih untuk consumer tetapi yang non cyclical, artinya yang memang kebutuhan pokok. Kami melihat di sini masih cukup resilient, di second quartal ini masih EPS-nya masih sangat solid sekali dan beat dari target kami. Begitu Pak David. Langsung ke Aman Pak, melemah di 13,86%, 7.300. Intraday hari ini sempat ke 8.000. Tekanan hebat terjadi untuk Aman. Analisis Anda?
Yes, secara aman hari ini dead cross secara MACD, so hari ini juga dia breakdown support banyak sekali, gitu ya dari catatan yang kami pegang begitu Pak David. Dan tetapi memang yang perlu kami garis bawahi saat ini memang yang menjadi level krusial berikutnya untuk aman itu adalah di level 6.700, which is artinya saat ini masih 7.300, masih ada spread kemungkinan aman ini bisa terkoreksi. So hati-hati sekali jika memang yang sudah punya, tetapi untuk yang belum punya mau ambil posisi, kami sarankan memang menunggu konfirmasi gitu ya, at least dia bertengger di atas 6.700. Ketika dia rebound maka resistennya akan terbuka adalah sampai dengan setidaknya 7.725. Begitu Pak David. Baik, bisa tidak Pak kalau kita kaitkan dengan Medco Pak? Hari ini juga ikut turun dalam. Korelasi Medco dengan aman, kemudian dampaknya kepada Medco ini terkait juga dengan rilis kinerja. Iya. Jadi kalau kita bicara secara teknikal terlebih dahulu begitu ya Pak David, ya memang di sini yang cukup menarik dan sedikit mengecewakan kami itu adalah di mana Medco ini akhirnya turun ke bawah level support yang cukup kuat, itu adalah di 12.20. So saat ini sudah mulai bergerak di 1.200-an, ya harapannya hopefully tidak turun ke bawah 1.200, karena kami melihat kalau dia turun ke bawah 1.200 maka potensi dia bearish masih sangat terbuka, setidaknya sampai dengan di 1.100 begitu ya. Tetapi jika memang masih bertengger di 1.200, ya kami tetap meyakini Medco ini akan ada dalam jangka pendek akan ada terjadinya yang namanya technical rebound gitu ya, dengan resisten yang terdekat adalah setidaknya sampai dengan di 12.70. Begitu Pak David. Korelasinya apa Pak, Medco dengan aman? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari sisi kinerja untuk Medco itu sendiri ya, kalau memang kita mengacunya pada harga komoditas, memang kecenderungan masih lebih tertekan gitu. Dan kalau kita lihat di second quarter-nya, di sini memang pertumbuhannya itu kecenderungan negatif. Jadi memang dengan korelasi kami kira ini akan sama begitu ya, seiring dengan perlambatan atau dari sisi baik top line maupun bottom line-nya Medco ini yang memang kecenderungan tertekan, sehingga memang investor cenderung melepas begitu. Ini sejalan dengan aman yang memang juga tertekan. So dan memang ini disebabkan kalau kita lihat aman itu sendiri memang lebih disebabkan beberapa harga basic mineralsnya ini yang mengalami penurunan. Begitu Pak David. Baik, dari grup Medco dan aman kita beralih ke grup Prayogo Pangestu nih Pak. Ada brand nilai kapitalisasinya masih yang teratas sepertinya di 963. Saya akan coba cek BBCA. Sudah disalip oleh BBCA sepertinya Pak. Di 1020 hari ini brand koreksinya cukup dalam, sudah di 963, 7.200, koreksi 7,69%. Arah dan rekomendasinya untuk brand? Ya, oke. Untuk brand ini sebenarnya sedikit mengecewakan begitu ya, karena memang kami melihat ada level support yang cukup menjaga begitu ya untuk brand, dan akhirnya dia tidak bertahan. Itu ada di level 7.400 atau yang sama dengan moving average 20 harinya begitu. Jadi memang kami melihat dalam tren jangka yang lebih menengah hingga panjang, memang ini sudah mulai ada indikasi begitu Pak David. Jadi sudah mulai ada indikasi pelemahan, dengan hari ini juga terjadi kenaikan volume transaksi jual. So memang tekanan cukup kuat begitu di hari pertama ini pasca dia melewati 7.400. Jadi untuk saat ini memang kami masih melihat ada kemungkinan brand ini setidaknya sampai ke level supportnya 6.700 sampai dengan 6.800 begitu. Dan kalaupun dia rebound, kami tidak menargetkan terlalu signifikan terlebih dahulu begitu, dengan target kami adalah setidaknya sampai dengan di 7.550 untuk brand ketika terjadi technical rebound. Begitu Pak David. Oke, next kita ke BRPT Pak. Hari ini juga koreksi di atas 4%. Kebetulan juga ada penanya dari WhatsApp Interaktif. Saya akan coba cek terlebih dahulu nih Pak. Ibu Liana dari Surabaya. BRPT sudah ambil posisi di 2820, nyangkut sepertinya. Trennya akan kemana? Apakah masih bisa di hold tidak untuk BRPT? Oke, ya untuk BRPT sendiri memang kami melihat secara tren jangka pendek maupun jangka panjang ini masih dalam tren yang bullish begitu ya. So koreksi hari ini 4,5% ini memang tidak merubah tren BRPT itu sendiri begitu. Jadi ini masih sangat menarik. Ya memang harapannya adalah saat ini setidaknya BRPT ini masih bertahan di level 2.400. Begitu Pak David. Jadi kalau dia masih bertahan, saran saya yang ada posisi masih boleh keep dulu, masih boleh hold dulu begitu. Karena memang untuk BRPT sendiri
jika kami melihat secara dari sisi dari sisi kinerja begitu ya. Jadi ini memang masih yang salah satu cukup menarik, dan kami secara target ini memang sudah beat dari target kami untuk second quarter 2025. So harusnya ini inline begitu. Jadi ini kita bisa manfaatkan dengan resisten untuk BRPT ya. At least saat ini adalah balik lagi ke 2.850 begitu Pak David. Baik, sentimen MSCI seperti apa Pak untuk saham-saham Prayogo? Apakah sudah berakhir momentumnya atau akan ada pembalikan arah nantinya, terutama jelang pengumuman untuk MSCI? Iya, ya. Ini memang kami masih tetap melihat bahwa jika memang nanti masuknya beberapa saham dan memang yang kami prioritaskan atau yang kemungkinan masuk begitu ya Pak David, itu adalah dari sisi brand, secara kapitalisasi, secara likuiditas begitu ya, dan juga ada exclude terkait dengan beberapa kebijakan bursa efek. Dan memang saat ini pasar masih terus bergejolak gitu ya, menantikan bagaimana risetnya, dan kami tetap meyakini jika memang nantinya brand ini berhasil masuk ke dalam indeks MSCI, maka ini exposure dari global lalu juga daya tarik brand itu kembali lagi meningkat begitu Pak David. Jadi memang ini masih terus dinantikan oleh pasar, dan harapannya adalah ya tadi ketika dia masih bertengger di atas 6.800 dan kembali ada news baru, yaitu adalah berhasil masuk menjadi konstituen MSCI, maka ya which is itu menjadi sinyal yang sangat baik. Baik, sebelum kita jeda, kita ke Ratu dulu Pak. Hari ini juga masuk ke dalam listrik Commerce Update. Pasca rilis, koreksi juga cukup dalam di atas 7% dan jauh meninggalkan level 8 ribuan hari ini. Iya, ini memang terlihat jelas begitu Pak David. Ini kalau saya lihat berdasarkan data yang ada di layar saya adalah memang level 8.000 ini menjadi resisten yang cukup kuat begitu ya, dengan terbentuknya level resisten ini sejak Juni 2025 ya. Artinya Ratu ini sudah 3 kali mengenai 8.000 dan akhirnya kembali lagi gagal. So apa kuncinya? Untuk saat ini memang secara tren dia masih sideways. Jadi sarannya adalah lebih bijak ketika memang Ratu ini sudah mulai bergerak di atas level 8.000, yang artinya dia sudah mulai menyelesaikan masa sideways-nya. Dengan resisten, jika dia berada level 8.000, resisten berikutnya adalah sampai dengan di 9.000. Tetapi untuk saat ini, jika mau ambil posisi pun sangat-sangat spekulasi sekali begitu ya, karena memang secara tren dia masih flat begitu Pak David. Jadi memang kalaupun masuk ya harus sabar-sabar begitu ya. Karena memang biasanya kalau sideways itu panjang periodenya. Begitu Pak David. Baik, Raja hari ini juga koreksi Pak. Ya, betul. Jadi kalau untuk Raja juga sebenarnya hampir sama, tetapi memang ada yang cukup menarik di mana volume transaksinya kemarin itu spike Pak David. Jadi memang untuk hari ini apakah dia masih ada perlawanan, sarannya adalah jika Raja ini masih setidaknya stay di atas 2.800 hari ini, ya ini walaupun closingan di 2740 begitu ya, tetapi memang jika dia kembali lagi setidaknya bertahan di 2700 sampai dengan penutupan hari ini, maka kami tetap melihat bahwa Raja ini memiliki tren yang bullish begitu untuk dalam jangka pendek hingga menengah. Dengan resistennya kami melihat adalah di level 3140 untuk Raja, dengan supportnya untuk saat ini adalah berada di level 2550. Begitu Pak David. Baik, analisis dari beberapa saham yang hari ini menjadi pemberat, terutama didukung oleh saham-saham konglomerasi, bahkan aman tadi sempat melemah ke atas 13% pemirsa, dan semoga bisa menjadi referensi. Baik Pak Audi, menarik, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali.